Menantu, selama tahun ini di panti jompo, saya selalu menjadi wakil. Kapan ibu akan diangkat menjadi kepala? Itu adalah proyek bernilai miliaran. Apakah aman jika orang lain yang mengurusnya? Bu, saya sudah mengatur semuanya. Mulai hari ini, ibu adalah direktur panti jompo kita. Astaga, memang menantuku yang terbaik. Sudah saya katakan, Lili kita tidak salah memilih orang. Kami sangat berterima kasih kepada menantu kami. Kamu adalah dermawan besar keluarga kami. Kamu mau pulang sekarang? Iya. Saya akan bukakan pintu untukmu. Terima kasih banyak, Ayah. Nah, setelah Ibu Zhangning datang nanti, situasi itu akan sangat sulit untuk kamu hadapi. Orang desa, apa yang bisa dia lakukan? Bu, ini baju baru yang saya belikan untuk ibu. Ibu harus memakainya. Jangan terlalu hemat. Baiklah, saya akan menuruti semua kata anakku. Bu, yang ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk ibu. Nanti serahkan sendiri kepada Lili. Baik. Bu, nanti tidak nyaman jika tinggal di rumah. Bagaimana kalau ibu tinggal saja di panti jompo kita? Nanti ada juga yang menemani ibu berbincang. Jika ibu ada keperluan apapun, kami bisa selalu membantu ibu. Boleh juga. Kebetulan bisa untuk memulihkan kesehatan ibu. Bu, ibu sudah bekerja keras selama ini. Memang anakku yang paling berbakti. Bu, mari kita pergi. Baiklah, mari kita pergi. Ibu, ayo pergi. Ya. Direktur Zhang, Nona Liu sudah sampai di kantor. Anda akan tiba kapan? Suruh dia tunggu sebentar. Kami sudah hampir tak sanggup lagi mengendalikan situasi ini. Kenapa? Ada masalah ya? Aku sudah sampai di depan. Masuk sendiri saja, kan? Baiklah kalau begitu. Aku segera sampai. Ibu, kalau ada apa, telepon aku. Ya, panti jompo kita sendiri. Masalah apa yang bisa terjadi? Jangan khawatir. Pergilah. Aku pergi dulu. Hati menyetir, ya. Gawat. Aduh, tamat sudah. Dasar orang tua, tidak punya mata. Maafkan saya. Saya baru datang, belum familiar. Enya, jangan dekat saya lagi. Jika mobil ini rusak, kamu tidak akan sanggup membayarnya. Hei, berhenti. Kamu siapa? Beraninya mau masuk kamar kami. Halo, saya penghuni baru. Omong kosong. Kenapa kami tidak dapat berita tentang adanya penghuni baru hari ini? Hah, bilang, apa kamu ini pencuri? Saya benar bukan pencuri. Saya sungguh baru pindah ke sini. Bagaimana bisa kamu abrik barang orang lain, ha? Masih bilang bukan pencuri. Ada apa dengan baju ini? Baju ini adalah pemberian anak saya, dibeli untuk saya. Anakmu membelikannya untukmu? Ya. Mau bohongi siapa kamu? Semua yang ada di badanmu ini kalau dijumlahkan, tidak sampai 200.000 rupiah. Baju yang satu ini bisa membeli 1.000 baju yang kamu pakai. Semahal itu? Kamu bahkan masih ingin... Bukankah kamu bilang anakmu yang membelikannya untukmu? Kamu bahkan tidak tahu harganya. Menurutku kamu sungguh nakal dan harus diberi pelajaran. Dari penampilanmu, sudah jelas kamu itu orang udik dari desa. Kenapa? Di desa sudah tidak bisa makan ya? Datang ke kota untuk mencuri. Begitu? Saya benar tidak berbohong. Baju ini sungguh anak saya yang membelikannya untuk saya. Masih mau membela diri, ha? Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu. Saya sungguh tidak berbohong. Sungguh, ini anakku yang menyuruhku tinggal di sini. Banyak sekali alasanmu ya. Kupikir kau ini tidak akan jera sebelum mendapatkan ganjaran berat. Xiu Fan, terus pukul dia. Kau memang pantas mendapatkannya. Bagaimana kalian bisa memukul orang begitu saja? Lepaskan aku. Hentikan. Dari luar, sudah kudengar kalian ribut. Apa yang kalian lakukan ini? Apa kalian tidak menganggapku sebagai kepala panti ini sama sekali? Aduh, Kakak Zhu, kenapa Anda sampai repot datang? Kami ini baru saja menangkap seorang pencuri dan sedang memberinya pelajaran. Pencuri? Itu kamu. Kakak Zhou, kalian saling kenal? Tadi ketika saya datang, saya lihat dia celinguk di depan pintu. Ternyata mau masuk untuk mencuri barang ya. Adik, saya sungguh tidak mencuri apapun. Saya dijebak oleh mereka.
Tolong percayalah pada saya. Diam, tadi pukulan saya belum cukup menyakitimu ya. Kakak Zhou lihat, inilah pencurinya. Ini pakaian yang dia curi dari tempat kami. Dan ini juga, lihat, ini semua barang mewah. Mana mungkin orang udik seperti ini mampu membeli barang ini? Bagus, mencuri sampai ke panti jompo. Kamu ini benar nekat sekali. Sungguh bukan. Ini adalah pakaian yang dibelikan anak saya. Saya jarang memakainya, makanya masih terlihat baru. Kalian kembalikan pada saya. Jangan mencoba mengelak dariku. Jangan pikir kalau tidak mengakuinya, masalahnya selesai. Barang curian sebanyak ini cukup untuk memenjarakanmu selama beberapa tahun. Benar sekali. Aduh, jangan sentuh. Kakak Zhou lihat, ada sekotak perhiasan emas. Ternyata seorang residivis. Cepat telepon polisi. Suruh mereka menangkap wanita ini. Kalian jangan sentuh. Ini adalah hadiah ulang tahun yang dibelikan anak saya. Apa kamu mau membuatku tertawa? Kamu, semua emas ini kalau dijumlahkan bernilai ratusan juta rupiah. Memangnya anakmu itu siapa? Dia bisa membelikanmu barang ini? Kalau kalian tidak percaya, aku bisa menelepon untuk membuktikannya. Lihat saja. Jangan sentuh gelang giok itu. Kakak Zhu, coba lihat. Bukankah ini mirip giok kaca yang dilelang dengan harga tinggi oleh grup Zhang tahun ini? Persis sama seperti yang kulihat di internet. Bagus sekali. Bahkan barang milik grup Zhang pun berani kau curi. Kau benar punya nyali besar. Ini adalah hadiahku untuk menantuku. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Kau benar tidak tahu malu. Bahkan barang milik grup Zhang kau sebut sebagai hadiah untuk menantumu. Kenapa kau tidak bilang anakmu itu Zhang Ning? Anakku memang Zhang Ning. Hahaha. Apakah kamu ibunya Zhang Ning? Akulah satunya ibu dari Zhang Ning. Dasar kau wanita tua. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah mertua Direktur Zhang. Dia ibu kandung Wang Lili, calon istri Direktur Zhang. Kau pencuri dari desa. Beraninya mengaku sebagai ibu Direktur Zhang. Pantaskah kamu? Besan, ternyata kamu? Diam. Jangan coba mengaku sebagai kerabatku. Lihatlah tingkah lakumu sendiri. Pergi. Besan, kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? Jika aku punya besan sepertimu, lebih baik aku mati saja. Menantuku, dia adalah pengusaha yang paling terkenal di kota Sihai. Betul. Kakak Zhou, siapa dia? Bagaimana statusnya? Kalau bukan karena kesempatan hari ini, kau bahkan tidak punya hak untuk berdiri di depan kakak Zhu dan bicara. Xiaoning bilang keluarga kalian ramah. Tidak kusangka kau ternyata orang seperti ini. Diam kau pencuri kambuhan sepertimu ini. Beraninya mengkritikku. Wu Xiufen, pukul dia keras, biar dia dapat pelajaran. Ayo kemari. Kalian mau apa? Kalau kalian tidak percaya, aku bisa telepon Xiaoning. Sekarang mau minta bantuan? Sudah sangat terlambat. Tunggu sebentar. Biarkan saja dia menelepon. Aku ingin lihat sampai kapan dia bisa terus berpura-pura. Mulai. Sekarang saya akan memperkenalkan proyek kita kepada kalian. Pihak B akan mengelola proyek ini atas nama pihak A, meluncurkannya, dan mencapai produksi normal. 2 tahun kemudian, dalam waktu sebulan, pihak B akan membayar pihak A sebesar 5 juta yuan melalui transfer. Artinya, semua karyawan akan dipindahkan dengan lancar ke perusahaan baru pihak B. Maaf, nomor yang Anda. Kenapa Xiaoning tidak mengangkat telepon? Menurutku kau sudah pikun. Ayo seret dia ke toilet, bersihkan dia baik-baik. Kalian E-nya, kalian Pergi. menjauh. Apa yang akan kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Orang tua ini sangat kuat. Namanya juga pencuri. Dia pasti sudah sering dipukuli. Wajar saja kalau dia badak. Aduh, tanganku sampai pegal memukulinya. Hei, jangan pura-pura mati.
Zhou Maifeng, kau keterlaluan. Aku akan bilang pada Xiaoning bahwa hatimu jahat. Dasar orang tua. Kau benar tidak tahu diri. Jangan, tolong kembalikan padaku. Harus kembalikan padaku. Kembalikan. Sekumpulan orang miskin berkumpul. Sudah pasti bukan orang baik. Itu sebabnya mereka keluar untuk menipu dan berpura-pura mencuri diam. Tolong kembalikan padaku. Itu satunya foto keluarga kami sekeluarga. Kembalikan padaku. Oh lihat, hanya satunya foto ya. Kalau begitu aku robek saja. Bukankah ini akan hilang selamanya? Jangan. Aku mohon padamu, jangan. Jangan. Lepaskan aku. Ini satunya foto keluarga yang kami miliki. Hanya satunya. Aku akan melawanmu. Cepat telanjangi dia. Biarkan semua orang melihat. Apa akibatnya jika membuat keributan di panti jompo kita? Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Mengapa ibu meneleponku sebanyak ini? Mohon maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak. Mohon maaf, nomor yang Anda tuju Sam. Hei, Zhang Ning. Ada apa? Mohon permisi, ada urusan keluarga yang harus saya selesaikan. Jangan sentuh aku. Aduh, Mohon maaf, nomor yang Anda tuju sementara Ada tidak apa bisa sebenarnya? dihubungi. Sekretaris Liu, cepat cari tahu apa yang terjadi pada ibu. Sekarang juga, berlututlah di depanku. Tuliskan proses bagaimana kau mencuri. Jika tidak, kau tidak akan bisa keluar dari panti jompo ini. Aku bukan pencuri. Orang sepertimu akan mendapat balasan. Konyol, masih ingin membalas dendam padaku? Hanya kau. Kau percaya atau tidak, jika putramu datang, aku juga akan menghajarnya. Mengapa Zhang Ning meneleponnya? Mungkinkah apa yang dikatakan wanita tua ini benar? Halo, ada apa, Bu? Zhang Ning pergi menjemput mertuamu. Dia membawanya pulang atau membawanya ke panti jompo. Bu, ibu ini kenapa? Tentu saja membawanya pulang ke rumah. Kenapa harus membawanya ke panti jompo? Lalu apa dia memberitahumu? Apakah dia punya kerabat dari desa? Kerabat miskin sih banyak. Ada apa? Cepatlah datang ke sini. Aku tutup dulu, baterai ponselku habis. Astaga, aku. Aku tidak bisa menemanimu hari ini. Aku harus pergi ke panti jompo, mengurus sesuatu. Cepat pergi, cepat kembali. Aku akan menunggumu. Baik. Bagaimana Kakak Zhu? Apa dia benar? Benar punya hubungan dengan Direktur Zhang? Tidak mungkin. Palingan cuma kerabat miskin saja. Kerabat miskin dari desa ini, mereka itu seperti lintah pengisap darah. Dengan melakukan ini, kita juga sudah membantu Direktur Zhang. Nanti kalau Direktur Zhang sudah kembali, siapa tahu, dia malah berterima kasih kepada kita. Ada benarnya juga. Uang Zhang Ning sudah pasti untuk keluarga Zhou kita. Kenapa harus membiarkan kerabat miskin seperti ini mengambil keuntungan? Aku benar Ibu Zhang Ning. Betul-betul, ada foto di ponselku. Kau pikir aku bisa dibodohi dengan foto hasil editan? Kau pikir aku bodoh?
Beraninya kau mengambil keuntungan dari Zhang Ning. Akan kuberitahu, itu tidak akan terjadi. Ambilkan bangku itu. Kau mau melakukan apa? Kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Begitu jahat? Kamu benar tentang itu. Terhadap orang rendahan sepertimu, memang aku sekejam ini. Mau apa kamu padaku? Bukankah kamu hanya kerabat miskin yang melihat Zhang Ning menghasilkan uang, lalu ingin ikut menikmati hasilnya? Benar seperti kodok yang ingin memangsa angsa. Tidak. Aku benar-benar ibu dari Zhang Ning. Masih saja pura-pura di hadapanku. Zhang Ning sudah pergi menjemput wanita tua itu. Kenapa? Dia tidak kembali ke rumah bersama Zhang Ning, malah datang ke panti jompo ini. Itu permintaanku sendiri. Jika tidak percaya, kamu bisa tanyakan saja pada Xiao Ning. Dasar orang tua, kamu benar pandai memanfaatkan situasi dengan baik ya. Kamu sudah gila karena uang. Direktur Zhang, sudah kutemukan. Jangan banyak bicara, katakan. Sudah menghubungi panti jompo, tapi tidak ada informasi mengenai ibu masuk ke sana. Apa? Kamu segera bawa orang dan bergegas ke sana. Baik. Halo, nomor telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sial, aku akan lihat siapa yang berani menindas ibuku. Untuk orang sepertimu, memang harus kuberi pelajaran agar kamu ingat. Kamu mau melakukan apa? Kamu mau melakukan apa? Hari ini aku akan membiarkanmu makan sampai puas. Makan. Bau apa ini? Busuk sekali. Anakku, kau sudah datang. Dasar orang tua ini masih saja menggunakan nama Zhang Ning. Makan dan minum gratis. Ibu sudah memberinya pelajaran yang bagus. Lily. Kau Lily? Aduh, ya ampun. Dasar kau orang tua bangka. Mau melakukan apa? Jauhkan tangan kotormu. Lily, aku ibu Zhang Ning. Aku Bibi Fan, bibimu. Ibu Zhang Ning? Kau pikir kau pantas? Dasar udik, pencuri. Kau berani membohongi Lily. Tendang dia sampai mati. Lily, kita pernah berbicara di telepon. Kau pasti mengenali suaraku. Aku benar ibu Zhang Ning. Suara ini memang agak familiar. Jangan dia benar calon mertuaku. Dasar orang tua bangka. Kau tidak hanya membohongi aku, kau juga ingin membohongi putriku. Aku rasa kau sudah gila. Lily, bantu aku membuktikannya. Aku benar ibu Zhang Ning. Tidak mungkin. Ada banyak orang di dunia ini yang suaranya mirip. Lagi pula, Zhang Ning menjemput calon ibu mertuaku. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Orang tua bangka, sekarang kau masih keras kepala ya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lily, cepat katakan sesuatu. Lily, bicaralah. Lily. Kau omong kosong. Yoi. Lily, kita sudah menelepon. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenali suaraku? Orang yang meneleponku banyak sekali. Apa aku harus mengingat semua suara mereka? Orang sepertimu, jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Aku beritahu kamu, uang Zhang Ning, 1 sen pun jangan harap kamu akan mendapatkannya. Aku tidak mau uang. Kamu sebentar lagi akan menikah dengan Xiao Ning. Apa kamu benar akan melakukan ini padaku? Suamiku Zhang Ning adalah pengusaha terkenal di kota Sihai. Mana mungkin dia punya ibu yang rendahan sepertimu? Meskipun ceritamu kamu karang dengan baik, apa kamu pikir aku akan percaya? Masih bicara apa dengan orang tua menjijikan ini? Sudah, usir dia keluar. Kalian melakukan ini padaku? Putraku, Zhang Ning, tidak akan memaafkan kalian. Kamu masih berani melawan. Kalian berdua, lepaskan pakaiannya, lalu lempar dia keluar. Lihat saja apa kamu masih berani setelah ini. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Dasar orang tua,
Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hei, Kalian semua jangan mendekat. Jika kalian berani mendekat lagi, aku akan melompat. Jika kalian berani mendekat lagi, aku akan melompat. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos, bahkan jadi hantu sekalipun. Cih, mengancam siapa kau? Melompatlah. Mati pun, kau memang pantas mendapatkannya. Wah, mau main dengan kami ya? Cih, aku sungguh tidak percaya kau benar berani melompat. jika kau punya nyali, aku akan membayari kau beli lahan makam. Tidak kusangka, kalian sekeluarga begitu jahatnya. Zhang Ning benar-benar buta. Sampai memilih wanita sepertimu untuk berkencan. Dasar orang tua, beraninya berlagak di hadapanku. Melompatlah, coba melompat sekarang. Tidak berani ya? Kalau begitu cepat turun. Lily, dia tidak berani. Kita bantu dia saja. Kalian. Melompat-lah. Apa yang kalian lakukan? Melompat-lah. Cepat melompat. Hei, aku akan telanjangi pakaianmu agar saat kau melompat, semua orang bisa melihat. Bukankah kau bilang Direktur Zhang akan menjemputmu? Saat Direktur Zhang datang, apakah dia akan menghabisi kita? Kami sangat takut. Melompatlah kau. Melompatlah. Kenapa? Tidak berani ya? Apa perlu aku bantu? Aku ingin lihat, apakah Zhang Ning akan menghabisiku? Ibu. Zhang Ning. Ibu? Ibu. Siapa yang melakukan ini? Aku pasti akan membuat mereka membayar. Mereka. Ibu tenang saja. Siapapun mereka, aku akan mencari mereka satu persatu untuk membalas dendamu. Ibu. Tolong kalian, cepat datang ke panti jompo Shihai. Ibu saya terluka parah. Kalian harus cepat. Zhang Ning. Jangan khawatir. Nak, tidak apa-apa. Ibu, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak pergi rapat. Seharusnya aku tidak membiarkan ibu sendirian datang ke panti jompo. Ini semua karena aku. Ibu tidak menyalahkanmu. Xiaoning akan selalu menjadi putra kesayangan ibu. Ibu, cepat jangan bicara lagi. Ambulans akan segera tiba. Ibu pasti akan baik-baik saja. Ibu, mana ambulansnya? Kenapa ambulansnya belum juga datang? Ibu. Ibu. Pasien terluka parah, harus segera dioperasi. Kita berangkat sekarang. Baik, kalian usahakan secepat mungkin. Bos, bagaimana situasinya? Kau pergi ke rumah sakit jaga ibuku. Apapun yang terjadi, ibuku tidak boleh kenapa. Baik.
Aduh, menantu tersayang, kenapa kamu datang? Tidak memberitahu dulu. Sayang, hari ini aku telah menyelesaikan urusan besar untukmu. Bagaimana kamu akan menghadiahi aku? Pergi sana. Sayang, kenapa wajahmu terlihat sangat buruk hari ini? Apa kamu kurang sehat? Aduh, menantu tersayang, pasti kamu lelah. Tapi, aku punya kabar baik untukmu. Hari ini aku benar banyak membantumu. Benar, Direktur Zhang. Hari ini berkat kakak Zhou. Kalau tidak, kita sudah ditipu oleh orang rendahan itu. Direktur Zhang, kamu punya mertua yang baik. Dia tidak hanya mengelola panti jompo ini dengan baik, tetapi juga menghalangi kerabat miskin yang mau mengambil keuntungan itu. Aduh, lihatlah apa yang kalian katakan. Bukankah ini urusan keluarga? Bukankah ini hal yang harus dilakukan oleh calon ibu mertua sepertiku? Aduh, menantu tersayang. Tapi hari ini, kamu benar harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku yang memberi pelajaran pada kerabat miskin itu, kamu harus mengeluarkan puluhan juta rupiah lagi untuk mereka. Dengan uang ini, lebih baik kamu belikan aku baju baru. Jadi semua ini ulah kalian. Kalian yang melakukannya? Ah, tentu saja aku. Sudah kubilang, serahkan pengelolaan panti jompo ini padaku, pasti tidak akan ada masalah. Namun, itu juga berkat istrimu yang cantik, lembut, dan berbudi luhur ini. Tidak kusangka kamu juga terlibat. Sayang, sebenarnya aku tidak berniat memberitahumu. Aku tidak meminta banyak, belikan saja tas seharga 400 juta rupiah. Aku sudah lama menginginkannya. Enya, apa kalian tahu siapa kerabat miskin yang kalian maksud itu? Itu ibuku. Apa kalian tahu siapa kerabat miskin yang kalian bicarakan itu? Dia adalah ibuku. Pak menantu, jangan bercanda dong. Dia itu cuma wanita desa. Bagaimana mungkin dia kerabat kita? Kalian setuju kan? Ah, benar. Mana mungkin dia ibu dari Direktur Zhang? Tidak mungkin. Direktur Zhang, Anda. Diam. Saya, Zhang Ning, belum segila itu. Sampai tidak bisa mengenali ibu kandung saya sendiri. Kalau itu benar ibu Anda. Mereka tidak kenal. Apa Anda juga tidak kenal? Anda pernah berbicara di telepon dengan ibu saya. Apa Anda tidak mengenali suaranya? Sayang, kenapa kamu begitu galak padaku? Biasanya kamu paling menyayangiku. Pergi. Wang Lili, berikan saya penjelasan. Aku cuma tidak menyadari hal tersebut kok. Lagi pula sayang, sejak kamu sukses, kerabat miskinmu itu, semuanya datang untuk mencarimu. Ini juga demi kebaikanmu kan? Demi kebaikanku, katamu. Demi kebaikanku, kalian sampai bisa memukuli orang sampai luka parah dan bahkan mendorong orang dari tangga. Jangan bilang itu ibu saya, walaupun itu hanya kerabat saya. Kalian bisa berbuat sesuka hati dan bertindak semena-mena begitu. Aduh, Direktur Zhang, Anda benar salah paham. Kami sungguh tidak memukulnya. Dia jatuh sendiri kok. Betul ya. Dia ingin melompat dari tangga. Kami yang mencoba menahannya. Tapi tidak berhasil menahannya. Maka dari itu dia jatuh. Oh, Pak menantu, saya bersumpah. Kami sama sekali tidak menggunakan kekerasan itu. Tidak menggunakan kekerasan ya. Baiklah. Cari rekaman CCTV. Baik, Bos. Pak menantu, jangan marah. Saya akan bicara. Saya akan ceritakan semuanya pada Anda. Tuan Ipar, kami tahu kami salah. Bukan saya yang melakukannya. Hanya mereka berdua yang mengganggu Besan. Itu bukan urusan saya. Kakak Zhu, kau tidak bisa begini. Kalian yang memukul ibuku. Lalu siapa yang tahu kalau itu ibumu? Benar. Siapa yang tahu apa itu benar atau palsu? Apa dia tidak memberitahu kalian? Bahkan jika dia bukan ibuku. Apa kalian bisa menghina orang seenaknya? Saya. Dengar baik-baik, sudah saya katakan. Siapapun yang berani mengganggu ibuku, saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Saya sudah meminta maaf. Lalu kau mau apa lagi? Paling kami akan ganti rugi. Sebutkan berapa harganya. Baiklah Kak, kami akan membayarnya. Ganti rugi? Kau pikir saya, Zhang Ning, kekurangan uang ya? Lalu kau mau apa? Bagaimana kalian memperlakukan ibuku? Saya akan membuat kalian
membayar balasan setimpal berlipat ganda. Saya sudah minta maaf. Kau mau melakukan apa lagi? Jika permintaan maaf itu berguna, untuk apa ada polisi? Saya adalah anaknya. Untuk mendapatkan keadilan dan hak ibu saya, itu sudah sewajarnya. Zhang Ning, saya memanggilmu Direktur Zhang. Saya sedang bersikap baik dan menghormatimu. Semua orang berbisnis di Sihai. Saya melukai ibumu. Berapapun biaya yang dibutuhkan, saya ganti. Jika kau berani menyentuh saya, suami saya tidak akan melepaskanmu. Siapa suamimu? Song Changming, dari grup Changming. Kota Sihai, dia pemasok kalian loh. Jika kau menyentuh saya, itu artinya kau memutus pasokan material grup Zhang kalian. Sebentar lagi kalian akan mendapat pesanan besar kan? Apa kau masih berani menyentuh saya sekarang? Jika aku jadi kau, aku akan meminta sejumlah uang. Lagi pula, jatuh dari lantai 3, belum tentu mati. Aku beritahu kau, jangan coba menggunakan grup Changming untuk menekanku. Meskipun ada 100 grup Changming, itu tidak sebanding dengan sehelai rambut ibuku. Lepaskan aku. Suamiku tidak akan melepaskanmu. Sekretaris Liu mulai hari ini. Hentikan semua kerja sama dengan grup Changming. Selidiki secara ketat masalah bahan baku. Jika ada sedikit saja hal yang tidak memenuhi standar, segera tuntut grup Changming. Wu Xiufan, apakah kau ingin menghancurkan keluarga Song? Keluarga Song kita tamat. Dasar orang tua tidak tahu diri. Aku akan membunuhmu. Selesai. Semuanya benar-benar berakhir. Direktur Zhang, aku salah. Aku benar-benar salah. Bawa dia pergi. Pukuli dia tanpa ampun. Direktur Zhang, maafkan aku. Direktur Zhang, aku salah. Direktur Zhang. Kau juga tidak bisa memukulku, Direktur Zhang. Oh, Direktur Zhang, ampuni aku. Aku salah. Direktur Zhang, aku salah. Direktur Zhang, aku salah. Aku bukan manusia. Kau tidak tahu kau salah. Kau hanya tahu takut, bukan? Direktur Zhang, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kami melakukan ini. Semua karena Zhou Meifeng. Dia yang lebih dulu menyentuh nyonya tua. Kau mengada. Bagaimana mungkin aku yang memukul? Jelas kalian berdua yang cemburu pada kakak Fan. Kalau saja aku tidak menahannya, entah akan seperti apa dia diintimidasi. Suamiku, aku bisa bersaksi. Mereka berdualah yang bertindak. Aku maju untuk menghentikan, mereka malah memukulku. Kalian ibu dan anak yang jahat, akan kuhajar kau. Aku akan melawan kalian semua. Kau, dasar orang yang tidak punya malu. Mau menjebakku. Pantas saja dia mencoba merayuku. Ternyata kau ingin mencari kesempatan untuk menjebakku. Sayang, kau harus percaya pada kami. Kami benar tidak menyentuhnya. Pada akhirnya, siapa yang melakukan ini semua? Aku dan Xiu Fan. Dan juga Wang Lili dan Zhou Meifeng. Saat ibumu baru datang, Zhou Meifeng yang menabraknya dengan mobil. Lalu, dia juga yang meminta kami untuk memberi pelajaran pada ibumu. Jika kami bersalah, maka ibu dan anak itu pantas mati. Kau omong kosong. Kau bohong. Ibumu bilang kau adalah putranya. Tapi ibu dan anak itu tidak percaya. Kami ini orang luar. Mana mungkin kami tahu bedanya. Salah satunya adalah istrimu. Satunya lagi adalah ibu mertuamu. Apakah mereka tidak tahu? Kau mengarang cerita. Aku bahkan belum pernah bertemu kakak Fan. Bagaimana aku bisa mengenalnya? Sayang, aku juga belum pernah bertemu dengannya. Meskipun kami pernah teleponan beberapa kali, tapi aku sudah lupa. Jangan percaya orang tua ini, dia memfitnahku. Lanjutkan. Mengenai dorongan yang menjatuhkan ibumu, kami hanya bercanda dengannya. Itu, tunanganmu, Wang Lili yang mendorongnya. Dasar orang tua, apakah kau ingin menghancurkanku? Mana mungkin aku mendorong calon ibu mertuaku? Sayang, kau harus percaya padaku. Benar Zhang Ning. Kita akan menjadi keluarga nanti. Mana mungkin kami melakukan perbuatan sekeji itu? Jangan pura-pura, Zhou Meifeng. Kau orang yang seperti apa? Kurasa aku tidak perlu mengatakannya kan? Kau dan putrimu. Berapa banyak uang yang kalian curi dari panti jompo? Mungkin Zhang Ning tidak tahu kan? Kamu menuduhku sembarangan di sini. Lagi pula, hari ini aku sudah tidak bisa lari lagi. Kalian juga jangan harap bisa hidup tenang. Lebih baik kita mati bersama. Direktur Zhang, apa kamu belum tahu? Selama setahun ini, mereka berdua
Ibu dan anak ini mengambil untung dan menyimpan uang sampai ratusan juta rupiah ke rekening mereka sendiri. Pantas saja panti jompo selalu merugi. Ternyata kalian pelakunya. Sayang, ini salahku. Aku mengaku salah. Tapi, itu bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk masa depan hidup kita. Uang yang kuberikan padamu selama ini, apa masih kurang? Panti jompo ini didirikan untuk menyejahterakan Shihai. Bagaimana kalian tega melakukan hal seperti ini? Aku melakukan ini juga demi anak kita. Aku hanya ingin menghemat uang untukmu, agar nanti kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak kita. Anak? Iya sayang, awalnya aku ingin memberimu kejutan. Lihat, ini hasil pemeriksaan terakhirku dari rumah sakit. Aku akan menjadi ayah. Benar Lily. Dia melarangku memberitahumu karena ingin memberimu kejutan. Kami memang bersalah. Tapi, ini juga demi kebaikan keluarga kalian. Ibu selalu mendambakan seorang cucu. Tidak kusangka akhirnya impian itu terwujud. Tapi kenapa kalian tega berbuat jahat padanya? Apa kalian tidak tahu ini adalah harapan terbesar ibu? Sayang, aku dan ibuku benar tidak menyentuhnya. Hanya saja kami tidak maju untuk membantu. Sayang, aku salah. Dia berbohong padamu. Saya bisa bersaksi. Semua ini mereka berdua, ibu dan anak, yang menyuruhnya. Omong kosong, masih mau menuduh kami. Jangan harap. Direktur Zhang, kami tidak punya masalah dengan ibumu. Mengapa kami harus melakukan kekerasan? Semua ini mereka. Sayang, kami sungguh tidak menyerang. Aku tahu, salah kami juga karena tidak menolong. Aku minta maaf padamu. Maafkan kami, ya? Maksudmu, mereka berdua berbohong. Nak, mereka ingin menjebak kami. Jangan sampai kamu tertipu. Kami bisa berbohong, tapi rekaman CCTV panti jompo tidak mungkin kan? Direktur Zhang, bukankah Anda menyuruh orang untuk mengambil rekamannya? Setelah melihat rekaman CCTV itu, kita akan tahu siapa yang berbohong. Waktunya hampir tiba. Seharusnya mereka cepat kembali. Zhang Ning, kamu tidak mempercayaiku. Kamu lebih memilih untuk mempercayai dua orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Aku sudah bersamamu begitu lama. Aku melahirkan anakmu. Kamu tetap tidak mau mempercayaiku. Aku hanya mempercayai kebenaran. Jika benar kalian yang melakukannya, meskipun kamu mengandung anakku, aku tidak akan menginginkanmu. Bagus, Zhang Ning. Tidak kusangka kamu orang seperti ini. Apa yang sudah Lily kami lakukan sampai mengecewakanmu? Sampai kamu tidak menginginkan anak ini. Anak itu akan kubawa, tidak akan kubiarkan kalian tinggal di sini. Kalian sama sekali tidaklah pantas. Kamu? Bos, rekaman CCTV-nya sudah diambil. Bos, rekaman CCTV sudah saya salin ke ponsel. Zhang Ning, kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan menabrakkan diriku di sini sampai mati. Ada apa ini? Saya juga tidak tahu. Saya hanya menyalin bagian waktu itu. Kenapa bisa begini? Tuan Muda Zhang, aku sedang dalam masalah. Cepat cari seseorang untuk membantuku menghapus rekaman pengawas panti jompo itu. Kukira masalah apa? Ini hanyalah masalah yang kecil. Tenang saja, akan kuruskan dalam waktu singkat. Harus cepat, kalau sampai Zhang Ning mengetahuinya aku tamat. Baik. Zhang Ning itu siapa sih? Kalau dia berani menyentuhmu, aku akan menghabisinya. Zhang Ning, kamu suami yang tidak berperasaan. Kamu sungguh mengecewakanku. Direktur Zhang, bukannya kamu sedang memeriksa CCTV. Berita apa yang kamu dapatkan? Apakah kami yang melakukannya? Meskipun rekaman CCTV itu telah dirusak, itu tidak bisa membuktikan kalau kalian tidak bersalah. Baiklah Zhang Ning, aku sudah setia padamu. Tapi kamu malah memperlakukanku seperti ini. Kalau begitu aku tidak mau hidup lagi. Aku akan pergi bersama anak ini. Berhenti. Kamu saja tidak percaya padaku lagi. Kenapa masih menghalangiku? Ibuku yang terluka. Aku sebagai anaknya ingin membalas dendam. Memangnya tidak boleh. Jika itu bukan ulahmu, mengapa kamu melakukan hal ini? Aduh Lily, kamu sedang mengandung. Jangan sampai kamu melakukan hal yang tidak. Bu, tapi dia tidak percaya padaku. Anak itu. Apakah anak itu benar anak Direktur Zhang? Itu belum pasti kan?
Dasar orang tua tak tahu diri. Kau beraninya menyebarkan fitnah kalau bukan karena ulahmu, ibunya Direktur Zhang. Mana mungkin bisa terluka. Kau sekarang ini seperti anjing gila yang menggigit sembarangan. Saya tidak, Zhang Ning. Saya sungguh tidak melakukannya. Percayalah padaku. Semua ini perbuatan mereka. Kau gila ya? Kau pikir Zhang Ning akan termakan jebakanmu? Ambil salinan rekaman pengawas dan minta profesional untuk memulihkannya. Baik. Setelah rekaman pengawas itu pulih, semuanya akan terungkap jelas. Jika ini bukan perbuatan kalian, saya, Zhang Ning, akan memberikan 200 juta rupiah sebagai ganti rugi untuk kalian. Tetapi jika kalian benar-benar melakukan hal ini kepada ibu saya pastikan kalian akan menanggung akibatnya. Apa maksudmu? Sebelum semua jelas, kalian tetap di sini. Zhang Ning, bagaimanapun juga saya ini mertuamu. Kau sudah keterlaluan. Lily sedang hamil. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk padanya? Kau akan menyesal seumur hidup. Saya hanya ingin mencari tahu kebenaran dari masalah ini dan membalaskan dendam ibu saya. Jika kalian bersalah, saya akan menghukum. Jika kalian tidak bersalah, saya akan bertanggung jawab penuh. Lalu bagaimana? Kalau ibu itu tidak bangun lagi? Maka saya akan mengurung kalian seumur hidup. Direktur Zhang, kabar baik, kabar yang sangat baik. Nyonya besar sudah sadar. Apa? Ibu saya sudah bangun? Benar. Dokter bilang untungnya pertolongan datang tepat waktu. Nyonya besar mengalami patah tulang kaki dan harus istirahat total. Baik, saya akan segera ke sana. Lily, sekarang kita harus bagaimana? Begitu wanita tua itu bangun, perbuatan kita memukulinya akan terbongkar. Bu, kita tidak boleh membiarkan orang tua itu sadar. Kita cepat ikuti mereka ke sana. Kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana keadaannya? Dia sudah tidur. Dokter bilang tidak ada masalah besar lagi. Hanya saja masih perlu pemulihan untuk beberapa waktu. Dia belum bisa turun ranjang selama periode ini. Baiklah, terima kasih banyak atas kerja kerasmu itu. Cepatlah pergi dan istirahat. Ibu, ini semua salahku. Seandainya saya datang lebih awal, ibu tidak akan terluka. Tapi ibu jangan khawatir. Siapapun yang pernah menindas ibu, sudah saya bereskan mereka. Ibu. Ibu sudah bangun. Bagaimana perasaan ibu? Anakku, ibu baik-baik saja, jangan khawatir. Ibu, syukurlah ibu tidak apa. Apa? Liu Guihua dan Wu Xiufan sudah saya bereskan mereka. Tapi masalah ini belum selesai, saya pasti akan membuat mereka membayar mahal. Ibu, apa Zhou Meifeng dan Wang Lili? Ada menyentuh ibu? Mereka? Keluarga Fan Wenjuan, keluar dan tanda tangan. Bu, tunggu sebentar ya. Saya akan segera kembali. Baik. Aduh, bagaimana keadaan kakak Fan? Bagian mana yang sakit? Bibi, saya benar minta maaf. Mengapa Bibi tidak mengatakan identitas Bibi lebih awal? Kalau tidak, saya pasti akan melindungi Bibi. Kalian masih berani datang ke sini? Kakak Fan, saya datang untuk meminta maaf. Bukankah kesalahpahaman ini sudah terlalu besar? Lalu apa yang akan dipikirkan Zhang Ning tentang kita? Bibi, apa Zhang Ning tidak ikut dengan Bibi? Kalian sebenarnya mau apa? Bibi, ini semua salah saya. Saya mohon, jangan sampai memberitahu Zhang Ning. Jika dia tahu, dia pasti akan putus dengan saya. Kalian telah melakukan tindakan yang sangat keji dan masih ingin menyembunyikan hal ini dari Xiao Ning? Kakak Fan, kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami kali ini. Kami janji, kami tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. Kami janji.
Kalian hampir membunuh saya. Memaafkan. Bibi, tolonglah pertimbangkan cucu Bibi ini. Maafkan saya. Keluarga Zhang ini hanya memiliki anak laki tunggal secara turun-temurun. Saya tidak ingin keturunan terputus sampai pada Zhang Ning. Asal Bibi mau memaafkan saya akan melakukan apa saja. Kamu hamil? Benar. Kakak Van, Lily sudah hamil lebih dari 2 bulan. Jika Zhang Ning berpisah dengan Lily hanya karena masalah Bibi, bukankah yang akan menderita akibatnya itu adalah si anak? Minggir, jangan sentuh ibu saya. Pergi, jangan sentuh ibuku. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kalian tidak diterima di sini. Aduh, Xiao Ning. Jangan marah, kami datang untuk menjelaskan semuanya kepadamu. Suamiku, aku hanya takut kalau kesalahpahaman ini akan terus terjadi di antara kita. Apa kamu marah padaku? Kesalahpahaman? Bu, jangan takut. Putra ibu akan membelamu. Apakah mereka berdua menyentuh ibu? Luka di tubuh ibu, apakah itu perbuatan mereka? Tidak, bukan mereka. Bu, benarkah? Nak, sungguh ini bukan urusan mereka. Suamiku, lihatlah ibumu baru saja sadar, jadi jangan ganggu beliau. Kalau memang kami yang memukuli beliau, apa kami masih pantas disebut manusia, ya? Lily benar. Kakak Van adalah orang yang begitu baik. Dia tidak akan membohongimu. Kalau benar kami yang melakukannya, apakah Kakak Van akan memaafkan kami? Baiklah. Lily, kamu pulanglah dan bereskan beberapa barang. Aku sudah bicara dengan dokter, agar ibu kita pulang untuk pemulihan. Baik, aku akan segera pergi. Bu, kamu ikut denganku untuk membereskan barang ya. Oh, baik. Aduh, aku kaget setengah mati. Kalau sampai Zhang Ning tahu, keluarga kita akan tamat. Memang benar. Untung saja nenek tua itu berhati lembut. Aduh Lily, karena kamu sudah punya anak Zhang Ning, maka putuskanlah hubunganmu dengan Zhang Han. Bu, bagaimana bisa Zhang Ning dibandingkan dengan Tuan Muda Zhang? Jangan lupa, jika bukan karena bantuan Zhang Han, rekaman CCTV itu sudah lama ditemukan oleh mereka. Pantas saja. Kalau begitu, masalah ini tidak boleh diketahui oleh Zhang Ning ya. Tenang saja, Bu. Dengan adanya anak ini, wanita tua itu pasti akan menuruti kata kita. Bukankah ini seperti punya jimat pelindung tambahan? Sore, Tante. Xiao Han sudah datang ya. Bu, jika Zhang Ning bertanya, katakan saja saya pergi untuk pemeriksaan kehamilan, Bu. Baik, pergilah. Silakan masuk. Tidak kusangka Direktur Zhang akan menikah, tapi masih sibuk saja. Mengapa kamu sempat datang? Mau jadi mandor ya? Aku pasti percaya padamu. Kita sudah saling kenal bukan hanya sehari 2 hari, benar kan? Zhang Ning, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Kenapa bicaramu terbata? Bata, itu bukan gayamu. Orang tuaku akan mengatur agar aku pergi ke luar negeri untuk studi. Kurasa kita akan sulit bertemu lagi setelah ini. Ke luar negeri? Lalu kamu tidak akan kembali lagi? Ya. Orang tuaku ingin aku mengambil alih perusahaan di luar negeri setelah lulus. Jadi aku. Ih, itu bagus sekali. Seharusnya aku merasa senang untukmu. Maafkan aku, Zhang Ning. Aku tidak menepati janji kita. Nona, kita harus berangkat sekarang. Maafkan aku, Zhang Ning. Tidak kusangka saat kita bertemu lagi, kamu sudah akan menikah.
Oh, ya. Apakah kesehatan ibumu sudah membaik? Oh, sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatianmu. Wang Lili dan Zhou Meifeng pasti ada masalah dengan mereka berdua. Rekaman pengawasan sudah kuminta dari Sekretaris Liu akan dikirim ke luar negeri untuk diperbaiki oleh seseorang. Baiklah, terima kasih banyak. Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin kutunjukkan padamu. Foto ini saya minta orang untuk mengambilnya. Tunanganmu ini tidak sesederhana itu loh. Oh, ngomong-ngomong, saya juga pergi ke panti jompo Anda. Dengar dari orang panti jompo saat itu yang mengganggu ibu mertua adalah ibu dan anak ini. Meskipun saat ini kita belum punya bukti, tapi begitu rekaman pengawas diperbaiki, pasti akan membuat mereka mengungkapkan jati diri mereka yang sesungguhnya. Wang Lili, tidak kusangka kamu adalah wanita sekeji ini. Pria dalam foto ini bernama Zhang Han. Dia adalah putra, orang terkaya di kota Anda. Orang ini, saya pernah bertemu dengan dia. Dia sangat mesum dan arogan. Anda harus berhati-hati. Tidak peduli itu siapapun. Saya pasti akan membuat mereka membayar mahal. Besan, kalau Anda mau minum kenapa tidak bilang dari tadi? Anda tinggal panggil saja, kami akan membantu Anda. Sayang, aku sedang melihat gaun pengantin di sini. Cepat kemari dan bantu aku memilih. Bu, bagaimana? Apakah ibu sudah terbiasa untuk tinggal di sini? Saya baik saja. Nak, ibu baik saja kok, jangan khawatir. Sayang, ini calon ibu mertuaku. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Wang Lili, apakah kamu masih pantas saya percayai? Apa maksudmu? Lihat baik-baik apa ini. Ini. Saya tanya kamu, siapa laki ini? Bagaimana kamu bisa mendapatkan foto ini? Aduh, maksudmu Zhang Han? Dia teman kuliah Lili. Waktu itu Lili, demi perusahaan kalian, pergi untuk bernegosiasi bisnis dengan Zhang Han. Saat itu saya juga ada di sana kok. Bernegosiasi bisnis? Ah, benar. Ayah dan ibu juga ada di sana waktu itu. Siapa yang kurang ajar sekali hanya memfoto saya dengan Zhang Han? Ini jelas memfitnah saya. Aduh, nak menantu, kamu jangan berpikiran macam-macam. Ya, Lili juga melakukan itu demi perusahaan. Kalau tidak percaya, tanyakan pada Pak Wang. Oh, betul. Masalah ini memang begitu. Kamu jangan salah paham, saya bisa bersaksi. Aduh, sayang. Lihat, saya sedang mengandung anakmu. Masih tidak percaya pada saya. Akhir-akhir ini, dia bergerak semakin kuat. Dia selalu saja menendang saya. Saya rasa dia pasti laki. Anak laki. Baik, untuk sementara saya akan percaya kamu. Nah, begitu dong. Kita semua adalah keluarga kan? Sini, Xiaoning, silakan duduk. Coba teh yang baru saya seduh hari ini untukmu. Nih. Bu, anakmu ini telah membuat ibu menderita. Nak menantu, pernikahanmu dengan Lili sudah dekat. Lihat, ini daftar undangan yang saya buat. Bu. Ini semuanya, Bu. Iya, ada masalah. Tentu saja ada masalah. Mengapa orang dari kampung halaman saya tidak ada di sini? Ya, orang yang ada di daftar ini tidak ada satupun yang saya kenal. Kerabat dari pihak keluarga kita
Sama sekali tidak ada yang diundang. Apa yang kalian lakukan ini tidak pantas, bukan, Besan? Aduh, menantu, Anda adalah pengusaha termuda dan paling sukses di seluruh kota kita. Yang saya undang adalah keluarga. Keluarga terpandang. Ini akan membantu perkembangan Anda di masa depan. Benar, Xiaoning. Ibu Lili benar. Kami berusaha keras untuk menghubungi orang ini. Orang lain tidak peduli. Tetapi orang dari kampung halaman saya, tidak boleh ada satupun yang kurang. Sayang, kerabat yang kurang mampu itu hanya akan menurunkan kelas kita. Betapa memalukannya nanti. Jangan lupa, saya juga berasal dari desa, apakah itu berarti saya juga menurunkan kelas keluarga kalian? Tidak, bukan itu maksudku. Sayang, kalau begitu, mari kita ikuti saja katamu. Aku akan menuruti semua katamu. Saya akan segera menambahkannya. Nah, apa kamu tidak waras? Kenapa kamu setuju untuk menambahkan kerabat yang kurang mampu dari Zhang Ning itu? Yang paling penting adalah harta Zhang Ning setengahnya milikku. Masuk. Bos, Ada apa? rekaman video sudah pulih. Nona Liu meminta saya menunjukkannya kepada Anda terlebih dahulu. Bos, semuanya ada di dalamnya. Videonya bisa membuktikan. Saat itu, Wang Lili dan Zhou Meifeng keduanya telah menyerang Nyonya Tua. Wang Lili, Zhou Meifeng. Kalian keterlaluan. Bos, sekarang bagaimana? Tentu saja tidak akan aku biarkan. Dua wanita jalang ini lolos. Tapi, besok adalah pernikahan Anda. Apa? Masih akan dilanjutkan? Lanjutkan. Tentu saja akan dilanjutkan. Aku akan mempermalukan mereka di depan umum. Aku ingin para tokoh terkemuka di Sihai tahu siapa mereka sebenarnya. Putriku benar cantik. Sayang sekali, dia jatuh ke tangan bocah Zhang Ning itu. Semua ini demi uang. Menikahi siapapun sama saja. Kalau begitu, bagaimana dengan Xiao Han? Dia malah sangat ingin aku menikah dengan Zhang Ning. Setiap kali topik ini dibahas, dia tampak sangat bersemangat. Kalau begitu, kamu harus menjelaskan kepada Zhang Ning, begitu menikah, dia harus memberikan 50% sahamnya padamu. Tenang saja, Bu. Perjanjian ini sudah ditandatangani. Sekarang grup Zhang ada setengah bagian sahamku. Meskipun Zhang Ning tidak menikah, anak di dalam perut ini bisa mengambil setengah dari hartanya. Benar. Dengan anak sebagai alat menawar yang kuat, Zhang Ning itu pasti akan kita kendalikan dengan mudah. Lili, kerabat yang miskin dari pihak Zhang Ning sudah datang hari ini. Menurutmu tempat tinggal apa yang cocok untuk mereka? Para gembel ini hanya tahu numpang makan dan minum. Mengatur tempat untuk mereka juga akan menghabiskan uang. Memangnya kenapa harus begitu? Terus saja mereka tidur di jalanan. Sama seperti yang ayah pikirkan. Bibiwu, kerabat keluarga kami, mengapa tidak terlihat seorang pun? Nyonya, benar. Mungkin mereka belum datang. Kemarin Direktur Zhang sudah mengirim orang untuk menjemput mereka dan memberitahukan lokasi hotel. Jadi sebenarnya ada apa ini? Pernikahan ini sebentar lagi akan dimulai. Jika terlambat, mereka tidak akan bisa hadir. Bagaimana kalau begini, Nyonya? Saya akan mencarinya lebih dulu. Jangan, kamu dorong saja saya. Mereka semua adalah kerabat. Saya juga harus menyambut mereka. Ayo. Ada apa dengan Xiaoning? Jauh menjemput kami ke sini. Tetapi bahkan tidak ada tempat menginap. Aduh, Xiaoning. Sekarang dia adalah pengusaha Sihai. Sangat sibuk, mungkin dia lupa. Benar, Xiaoning. Selama ini banyak membantu kami. Sebaiknya kita tidak menyalahkannya. Berhenti. Hotel ini sudah di-booking. Kalian tidak boleh masuk. Di-booking? Ya, hari ini adalah pernikahan Direktur Zhang dari grup Zhang. Hotel tidak dibuka untuk umum. Adik kami datang untuk menghadiri pernikahan. Benar. Lihat pakaian kalian. Kalian datang ke sini untuk menghadiri pernikahan. Kalian datang untuk menumpang makan dan minum, kan? Kami semua adalah kerabat Direktur Zhang. Direktur Zhang yang mengundang kami untuk menghadiri pernikahannya. Benar, adik. Jangan bercanda. Siapa Direktur Zhang? Mana mungkin dia punya kerabat udik seperti kalian? Lalu bagaimana ini? Cepat pergi.
pergi. Kami tidak berbohong. Sungguh, tidak percaya. Anda bisa bertanya kepada Zhang Ning. Benar. Omong kosong, kami hanyalah satpam. Mana mungkin kami punya nomor telepon Direktur Zhang. Cepat pergi, jangan mengganggu tamu lain masuk di sini. Kami benar tidak berbohong. Baik, kalian bilang kalian datang untuk menghadiri pernikahan, lalu mana undangannya? Undangan? Kenapa? Tidak ada. Kalian ini datang ke sini hanya untuk mencari makan gratis. Apa kalian tidak tahu harus punya undangan? Aduh, adik. Kami memang tidak punya undangan. Itu Xiaoning memang tidak memberikannya kepada kami. Tentu saja dia memang tidak memberikannya kepada kalian, karena Direktur Zhang sama sekali tidak mengenal kalian. Jangan buang waktu dengan mereka. Cepat pergi. Kalau kalian masih tidak mau pergi, jangan salahkan kami kalau kami bertindak kasar kepada kalian. Bagaimana kalau kalian panggil Wenjuan keluar? Wenjuan kenal kami. Wenjuan, Ya. kami tidak kenal. Jangan buang waktu lagi dengan mereka. Aku hitung sampai 3. Kalau kalian masih saja tidak pergi, tanggung sendiri akibatnya ya. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Nyonya, kenapa sampai Anda yang terganggu? Kami akan segera mengusir mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka mengganggu pernikahan Direktur Zhang. Wenjuan kami di sini. Aduh, maafkan saya. Diam, apa yang kalian teriakkan? Mereka semua adalah kerabat keluarga kami. Mereka adalah para sesepuh Zhang Ning. Saya minta kalian bersikap sopan sedikit. Apa? Mereka? Nyonya besar, semua salah kami yang meremehkan orang. Kalau tidak, tampar saja saya agar amarah Anda reda. Jangan pedulikan mereka. Ayo, kita cepat masuk. Aduh, seumur hidup saya belum pernah ke sini. Hei, sudah sampai. Di sini tempatnya. Aduh, Xiaoning ini benar sukses. Menyewa hotel sebesar ini pasti menghabiskan biaya besar dalam sehari. Aduh, wah, Xiaoning adalah mahasiswa yang belajar di luar negeri pertama di desa kita. Dulu keluarga tua Zhang kita selalu diremehkan, tapi sekarang seluruh desa siapa yang tidak menghormati kita. Betul, Wenjuan. Kau sungguh beruntung. Sisa hidupmu akan penuh kenikmatan seumur hidupmu. Selama tahun ini, aku harus berterima kasih atas bantuan dari kalian semua. Kalau bukan karena dukungan kalian, Xiaoning kami mungkin tidak akan bisa menyelesaikan kuliah. Selama tahun ini, aku sungguh mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Aduh, jangan bicarakan basa-basi lagi. Ayo, mari kita masuk dan duduk. Ayo, kita masuk. Tunggu, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Lily sudah datang. Ini pasti menantu keluarga Zhang ya, cantik sekali. Memang pantas menjadi orang kota. Aura ini seperti bidadari saja. Sini Lily, biar aku perkenalkan. Ini paman besar Zhang Ning. Dia siapa? Apa urusannya denganku? Pokoknya kalian tidak boleh masuk. Astaga, mereka semua ini kerabat kita. Kalau kau tidak membiarkan mereka masuk, mau kemana lagi? Badan mereka bau. Kalau sampai mengganggu tamu lain, bagaimana? Betul, pakaian mereka seperti pengemis. Bukankah ini sengaja untuk mempermalukan kita dan membuat Zhang Ning malu? Apa yang kau katakan? Mereka semua ini adalah orang tua Zhang Ning. Kalau kau tidak membiarkan mereka duduk di sini, mau duduk di mana lagi? Pergi, suruh mereka meringkuk di sudut sana saja. Lily, kamu sedang bercanda, kan? Apakah ada meja di sana untuk kita duduki? Aduh, ibu, aku membiarkan mereka masuk loh. Ini sudah demi menjaga muka ibu. Kalau makan di depan umum seperti ini, apa kata orang nanti? Zhang Ning. Kamu ini kenapa sih? Kalau kamu memang tidak mau kami datang, katakan saja terus terang. Mengapa harus mempermalukan kami seperti ini? Aku mana ada mempermalukan kalian? Hei, bukankah kalian itu orang desa? Biasanya makan sambil jongkok di lantai. Ini membiarkan kalian duduk di meja. Sudah merupakan kehormatan untuk kalian. Kalau begitu biar kami pergi. Ibu lihat kan, aku tidak mengusir mereka loh. Mereka sendiri yang sadar kalau mereka tidak pantas dan pergi atas inisiatif mereka sendiri. Lily, hari ini adalah hari bahagia kamu dan Zhang Ning. Apakah perlu kita membuat hal seperti ini? Tidakkah kamu merasa perbuatan ini sudah keterlaluan? Ibu, aku melakukan ini juga demi cucu kesayangan ibu. Cucu kesayangan ibu ini ketika melihat mereka datang, terus menendangku. Ini membuktikan bahwa cucu ibu juga tidak menyukai mereka. Aku tahu, mereka adalah kerabat ibu. Tapi sedekat apapun, mana ada yang lebih dekat daripada cucu ibu, bukan? Kamu. Wenjuan, kami telah merepotkanmu, kami akan langsung pergi sekarang juga.
Kalian tidak boleh pergi. Kalau kalian pergi, Zhang Ning akan merasa bersalah seumur hidup. Lily, kamu tahu ayah Zhang Ning meninggal lebih awal. Selama kurun waktu tahun ini, kami bertahan berkat bantuan semua orang. Kita sebagai manusia tidak boleh lupa diri. Astaga. Apa hubungannya denganku? Mereka juga tidak memberiku uang sepeser pun. Ini. Lily, aku mohon padamu, Lily. Kami pergi. Wenjuan, dia hanyalah orang yang lebih muda. Kenapa kamu menuntut dia? Meskipun kami miskin, kami tidak kekurangan makanan ini. Kakak, kalian semua jangan pergi. Menantu perempuanku ini, dia itu sebenarnya berhati baik meskipun bicaranya tajam. Kalian semua harus tetap tinggal di sini, nanti aku akan membicarakannya dengannya. Kita akan membuka meja lain, kakak. Semuanya, dengarkan aku sebentar. Hari ini adalah hari pernikahan Zhang Ning. Kita ikuti saja pengaturannya. Jangan sampai membuat Ibu Zhang Ning susah. Bagaimana? Baiklah. Selama bertahun-tahun ini, Zhang Ning banyak membantu kita. Paman besarnya, hari ini kami akan mendengarkanmu. Wenjuan, kamu tenang saja. Kami tidak akan membuatmu susah. Selama bertahun-tahun ini, para kerabat ini. Siapapun yang menikahkan anak atau membangun rumah, Zhang Ning ini selalu memberikan uang. Kami orang desa, meskipun tidak berpendidikan, tetapi kami tahu caranya membalas budi. Wenjuan, kamu tidak perlu khawatir. Semua orang pergilah dengan gembira, jangan cemberut. Pergi. Tunggu. Jika kalian ingin tinggal, boleh saja lepaskan sepatu yang kalian pakai itu. Apa kalian tidak lihat lantai marmerku kotor karena kalian? Dan pakaian yang kalian kenakan cepat lepaskan lalu buang ke tempat sampah. Apa kalian tidak tahu bahwa itu akan memengaruhi selera makan orang lain? Kamu. Lepas sepatu dan pakaian. Cepat dengarkan putriku. Saya sudah bilang, kenapa hotel ini bau murahan? Ternyata kalian yang masuk. Kau jangan keterlaluan. Kami datang ke sini sudah mandi. Cik, benda yang berkubang di lumpur. Bagaimanapun juga dicuci, tetap saja bau. Baik, saya mengerti. Bos, kerabat Anda ada di hotel. Mereka terlibat konflik dengan keluarga Wang Lili. Terjadi perselisihan. Wanita murahan ini. Pergi ke rumah sakit dulu. Ambil laporan hasil pemeriksaan. Aku akan ke hotel. Ya. Kalian sungguh keterlaluan. Aku sudah menyetujui permintaan kalian. Membiarkan mereka pindah ke sudut. Kenapa kamu masih juga terus-menerus menekan? Bu, mana ada aku terus-menerus menekan. Kalau mereka memang tidak mau, suruh saja mereka cepat pergi. Aku Wang Lili, belum pernah memaksa siapapun. Wenjuan, jangan terlalu ambil pusing. Selama kamu dan Xiaoning hidup bahagia, kami sudah merasa cukup. Tapi, aku... Ambil ini. Ini adalah sedikit ketulusan dari kami. Tolong berikan ini kepada Zhang Ning. Ini tidak bisa. Ini. Siapa yang mau uang receh seperti ini? Ambil uang receh ini ya. Cepat pergi bersama. Lily, apa kamu pikir kami sama seperti kalian? Orang miskin, uang hanya segini saja. Di tempat kami ini, tidak cukup bahkan untuk membayar satu piring lauk. Kami datang bukan untuk makan, tetapi karena ikatan batin, kami memang miskin. Tapi kami punya harga diri. Betul. Harga diri. Memangnya harga diri bernilai berapa rupiah? Jika kalian memang benar memilikinya, harga diri itu, kalian seharusnya segera angkat kaki dan pergi. Masih saja bersikap munafik di sini, bukan karena kalian takut kehilangan kesempatan ini, kan? Bagus. Zhang Ning benar salah pilih mendapatkan istri sepertimu. Apapun yang Wenjuan katakan hari ini, saya tidak akan tinggal. Kakak. Meskipun kami miskin, tapi kami miskin dengan bermartabat. Cepat. Pergi. Kau. Kakak. Tunggu. Yang harus pergi hari ini bukanlah mereka, melainkan kalian. Tunggu. Bukan mereka yang harus pergi hari ini, tapi kalian. Suamiku.
Xiaoning, kamu datang. Paman, maafkan aku terlambat. Apa maksudnya terlambat paman yang tidak becus, merepotkanmu? Paman, jangan bicara begitu. Hari ini ada aku di sini. Tidak ada yang bisa mengusir mereka. Suamiku, kamu datang. Kalau aku tidak segera datang, semua kerabatku ini diintimidasi olehmu hingga seperti apa? Aduh, Xiaoning. Lili melakukannya juga demi kebaikanmu. Hari ini, yang datang adalah orang-orang terhormat. Semua kerabatmu ini sungguh terlalu. Kau meremehkan mereka. Kau meremehkan pakaian usang yang mereka kenakan. Kau meremehkan karena mereka tidak rapi. Apa kau tahu? Justru karena mereka, aku Zhang Ning bisa keluar dari Dashan dan mencapai kesuksesan hari ini. Sejak kecil, aku hanya hidup bersama ibuku. Namun tidak pernah kekurangan sandang dan pangan. Semua ini adalah berkat kerabatku ini yang menghemat sedikit demi sedikit. Sementara kalian justru memperlakukan mereka seperti ini. Suamiku, aku tidak tahu tentang ini. Kau tidak boleh menyalahkanku. Paman, bapak dan ibu sekalian, para kerabat semua. Mari, silakan lewat sini. Pergi saja. Paman ajak paman dan bibi. Bibi, duduk di meja ini saja. Ini, Xiaoning, dengan pakaian kami seperti ini terlalu mencolok sekali kalau duduk di sini. Tidak bisa. Ini terlalu memalukan untukmu. Tidak boleh. Meja itu disiapkan khusus untuk ibu saya, para kerabatnya. Paman. Xiaoning, aku sudah bicara dengan semua kerabatku. Kau suruh mereka duduk di sini. Lalu, bagaimana kerabatku akan melihatku? Bagaimana mereka akan melihatmu, menantuku? Jika aku kehilangan muka, itu tidak masalah. Tapi kau, menantuku, itu berbeda. Kau adalah sosok yang terpandang di Shihai. Ini adalah resepsi pernikahanku, Zhang Ning. Semua biaya aku yang menanggungnya. Apa aku tidak berhak menentukan di mana kerabatku akan duduk? Sayang, kau terlalu berhati lembut. Orang seperti mereka cukup cari tempat duduk seadanya saja. Kenapa harus duduk di barisan depan? Kau tidak malu, aku yang malu. Wang Lili, aku sudah lama menahan diri. Kau memukulku? Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu loh. Kau malah memukulku. Paman dan bibi sekalian, duduk saja di sini. Hari ini tidak ada yang bisa menggeser posisi kalian. Mari, semuanya silakan duduk. Zhang Ning, kami sekeluarga juga melakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kau tidak menghargainya? Kerabatmu yang miskin ini cukup disuruh duduk di mana saja. Kenapa kau memukul Lili kami? Kenapa? Hanya karena dia tidak hanya menghina ibuku, tapi hari ini juga berani menindas kerabatku. Kalian sekeluarga, makan dan minum dari hartaku, sekarang malah berani bertingkah sesuka hati. Menurutmu, apakah dia pantas dipukul? Zhang Ning, kau dengar dari mana soal ini? Zhang Ning, apa kau masih belum mengenalku? Aku melakukan semuanya ini demi kebaikanmu. Ibu dengar, Zhang Ning bilang dia mau memukulku lagi. Kenapa ibu tidak cepat jelaskan padanya? Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya seumur hidupku. Bu, ibu tidak perlu menutupi mereka lagi. Aku sudah tahu semuanya. Nak, kamu sudah tahu semuanya. Zhang Ning, apa maksudmu? Aku tidak pernah memandang rendah latar belakang desamu, menikahimu, punya anak denganmu. Tapi sekarang kamu malah mencari alasan, mau meninggalkanku. Apakah kamu menghargai pengorbananku selama bertahun-tahun ini? Aduh, mari semua menilai masalah ini. Zhang Ning, jangan berpikir sekarang kamu sudah hebat, lalu kamu bisa menelantarkanku begitu saja. Kenapa Direktur Zhang menjadi orang seperti ini? Benar membuatku kecewa. Bagaimana bisa dia melakukan ini pada Lili? Kami semua tidak tahan melihat ini. Direktur Zhang, setelah ini, reputasinya di kalangan industri pasti akan hancur. Wang Lili, kamu pikir setelah kamu menghapus video pengawasan dari panti jompo itu, aku tidak akan tahu kebenaran dari masalah ini? Kau, apa maksudmu? Video apa? Jangan sembarangan menuduh kami. Aku sudah meminta seseorang untuk memulihkan video pengawasan itu. Lihatlah. Lihat perbuatan kalian. Lepaskan aku. Lompat.
Sungguh kejam. Bagaimana kalian bisa melakukan ini pada Wenjuan? Apa kalian masih punya hati nurani? Wenjuan begitu baik. Kalian sungguh kejam. Tidak, bukan seperti ini. Video ini, pasti mereka yang mengarangnya. Mereka ingin memfitnahku. Jangan percaya pada mereka. Betul, Xiaoning. Mana mungkin kami memukuli dan memarahi ibumu, bahkan mendorongnya ke bawah. Video ini pasti ada yang merekayasa. Tidak mungkin. Video ini, aku sudah minta departemen teknis untuk memverifikasinya. Awalnya aku mengira kalian hanya mata duitan, materialistis. Tapi aku tidak menyangka hati kalian ternyata sejahat ini. Ibu, anakmu telah membuat ibu menderita. Ini semua karena anakmu merasa sangat tidak berbakti. Tidak bisa menegakkan keadilan lebih awal untuk ibu. Nah, ibu tidak menyalahkanmu, sama sekali. Menantu, hari ini adalah pernikahanmu dengan Lily. Masalah ini, nanti aku jelaskan lagi pada ibumu ya. Pernikahan? Sampai sekarang kau masih beraninya membahas pernikahan. Tapi resepsi pernikahan sudah diadakan, para tamu sudah diundang, kita tidak mungkin membiarkan orang lain menertawakan kita kan? Sudah. Xiaoning, ibumu benar, kita sudah mengeluarkan uang. Apapun yang terjadi, mari kita adakan pernikahannya dulu. Tidak perlu. Kedatanganku ke sini hari ini hanya untuk memberitahu kalian semua bahwa aku akan membatalkan pertunangan dengan Wang Lily. Apa? Tidak bisa batal nikah? Lily, putri kami, sudah bersamamu begitu lama. Bagaimana bisa kau membatalkannya begitu saja? Kalian hampir saja membunuh ibuku. Masih berani bicara soal pernikahan selama bertahun-tahun ini. Apapun yang keluarga kalian lakukan, bukankah aku selalu memenuhi semua keinginan kalian? Tapi hasilnya, apa yang aku dapat sebagai balasan? Zhang Ning, karena kau tidak menghargai hubungan kita, aku tidak akan membuang waktu denganmu lagi. Tidak menikah boleh saja, tetapi saham grup Zhang harus kau berikan kepadaku. Kau masih menginginkan saham? Mimpi saja kau. Jangan lupa, kita berdua punya kesepakatan tertulis yang sah. Kita sudah menandatangani perjanjian itu. Saham grup Zhang, kau harus mentransfernya kepadaku hari ini juga. Kalau kau tidak menepati janji, aku akan menuntutmu ke pengadilan. Benar, kau sudah menandatangani perjanjian dengan putri kami, itu harus dilaksanakan. Tidak mau memberikan saham juga tidak apa-apa. Nilai pasar grup Zhang kalian saat ini adalah 1 miliar rupiah. Kalau begitu, kau harus memberi kami 2 miliar rupiah. Kalian benar-benar minta terlalu banyak ya. Kaulah yang ingin memutuskan hubungan ini, bukan salahku. Baik. Bagus sekali. Kalian sekeluarga, semuanya tidak tahu membalas budi dan tidak punya hati. Ibuku sudah menahan diri demi aku. Tapi kalian justru semakin menekan kami. Semua ini adalah hak kami. Menurutmu mengapa Lily mau menikah dengan pria udik sepertimu? Kalau bukan karena uang yang kau punya, kau bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu Lily. Ternyata kalian hanya mengincar uang. Betul, kalau tidak, kau pikir aku benar-benar mencintaimu. Dengan adanya uang ini, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Wang Lily? Apa kamu benar paham kondisi perusahaan? Apa maksudmu? Aku lupa memberitahumu. Situasi perusahaan kita sekarang tidak begitu baik. Karena semua masalah itu disebabkan oleh Liu Guihua dan Wu Xiufen, lini produksi kita menjadi terhenti. Dan sekarang pada dasarnya kita merugi setiap hari. Bahkan, pada menit ketika aku baru saja berbicara denganmu ini, kita sudah merugi 2 miliar rupiah. Apa? Kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa memeriksa keuangan perusahaan. Tidak mungkin. Pasti kau yang membohongiku. Rugi 160 miliar rupiah dalam sebulan. Utang perusahaan. Kalau begitu, kita tidak mendapatkan keuntungan apapun, malah mendapat perusahaan yang terlilit banyak utang. Tidak hanya itu, aku juga sudah menyuruh orang untuk menyelidiki keuangan perusahaan. Semua kerabat kalian akan menerima hukuman. Tidak mungkin. Jangan nakuti kami. Ada apa ini? Kenapa semua rekeningku dibekukan? Bahkan ada yang datang menangkapku? Aku tidak mau ditangkap dan dipenjara.
Adik, apa yang sebenarnya kau lakukan? Sekarang aku dituntut dan harus membayar 6 miliar rupiah. Itu banyak sekali. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Ibu, keluarga kita hancur total. Cepat tutup teleponnya. Sekarang. Nak menantu, tolonglah berbelas kasihan, bebaskan kerabat kami. Suami, aku tahu aku salah. Aku akan mengakui kesalahanku ya. Jangan tinggalkan aku. Menyingkir. Nak menantu, kami memang pantas dihukum, tapi demi Lili yang akan melahirkan anakmu, maka tolonglah ampuni kami. Anak, kau masih berani menyebut anak. Apa maksudmu? Putriku sudah bersusah payah melahirkan anak untukmu demi melanjutkan keturunan keluarga Zhang kalian. Kau di sini seolah tidak berarti apa-apa. Melahirkan anak untukku? Kau yakin? Bukan anakmu atau anak orang lain. Kenapa kau tidak mau mengakui anak ini lagi? Zhang Ning, aku tidak menyangka kau pria seperti ini. Aku benar-benar salah menilaimu. Para hadirin sekalian, tolong berikan penilaian yang adil kepadaku. Aku Wang Lili, telah menjaga kehormatanku di rumah ini, bekerja tanpa lelah. Aku tidak menyangka Zhang Ning ternyata adalah pria yang tidak punya hati. Sekarang, bahkan anak pun tidak mau diakui. Aduh, Zhang Ning ternyata orang seperti ini. Sungguh pandai sekali dia menyamarkan diri. Sungguh menyedihkan, aku bahkan tidak tahan melihatnya. Pengusaha muda terkemuka yang disegani di Sihai, pengusaha termuda, di balik layar semua ini, ternyata sampah yang meninggalkan istri dan anak. Zhang Ning, apakah kau masih seorang pria? Kau benar-benar mempermalukan kaum pria. Tidak, bukan begitu. Anakku bukan orang seperti itu. Nak, cepat jelaskan kepada mereka. Bu, tidak ada yang perlu aku jelaskan. Jika anak di dalam kandungan Wang Lili adalah anakku, tentu saja aku akan mengakuinya. Tetapi bagaimana jika bukan? Jangan keterlaluan. Lili adalah tunanganmu. Teganya kau mencoreng nama baiknya. Putri Anda sendiri. Anda seharusnya lebih tahu daripada siapapun. Kau memfitnahku. Waktunya hampir tiba. Apa yang kamu mau lakukan? Bos, barang yang Anda minta sudah saya bawa kemari. Apa itu? Sepertinya hasil tes DNA. Zhang Ning, aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Kenapa kau mencurigaiku? Aku benar salah menilaimu. Sampai saat ini, kau masih berpura-pura. Aku berpura-pura apa? Bagian mana aku berpura-pura? Wang Lili, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kenapa aku tidak tahu kau setebal ini mukanya? Kau benar tidak akan menyerah sebelum melihat bukti yang jelas. Jangan menuduh orang sembarangan di sini. Kalau ada bukti, tunjukkan dong. Mengancam siapa sih? Bukti ya? Lihatlah baik-baik. Ini adalah hasil tes DNA yang saya minta dibuatkan. Anak yang dikandungnya sama sekali bukan anak saya. Lili, ada apa dengan semua ini? Apa? Wang Lili ternyata hamil anak orang lain. Ini benar kabar paling heboh di kota Sihai. Tidak heran Zhang Ning sangat marah. Ternyata dia telah dikhianati. Zhang Ning masih muda dan kaya raya. Wang Lili ini benar-benar telah membutakan hatinya sampai hamil anak orang lain. Sekarang, apalagi yang bisa kamu katakan? Tidak, ini tidak benar. Ini pasti palsu. Zhang Ning, tidak kusangka kau akan menggunakan cara yang begitu rendah untuk menyingkirkan Lili. Ternyata masih tidak mau mengakui kesalahannya ya. Tes DNA ini saya minta dibuatkan oleh lembaga paling otoritatif di Sihai. Apa kamu mau bilang bahwa mereka juga memalsukan datanya? Sayang, aku salah. Sayang, aku benar menyadari kesalahanku. Mohon maafkan aku ya. Saya sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kamu tidak pernah menghargainya. Kalian sekeluarga hidup tergantung pada saya. Bahkan sanak saudara kalian sudah saya atur dengan baik. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian tahu berterima kasih? Ibu saya dilecehkan oleh kalian di panti jompo. Bahkan nyaris dibunuh oleh kalian.
Dan kamu malah berselingkuh di belakang saya, bahkan hamil anak orang lain. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan maaf saya. Sayang, itu semua karena aku masih muda dan bodoh. Aku benar menyesal. Maafkan aku. Asal kau mau memaafkanku, aku pasti akan bersikap baik kepadamu dan merawat keluarga kita ini dengan baik. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kaulah yang tidak tahu menghargainya. Ini sudah sangat terlambat. Zhang Ning, apakah kamu sekejam ini? Meskipun Lily berselingkuh. Lalu kenapa? Jangan lupa, kamu hanyalah orang desa. Orang desa? Jika bukan karena orang desa, kalian semua tidak akan kenyang sekarang. Kamu berani sekali memukulku. Aku memang ingin memukulmu. Bukankah dulu kamu melakukan hal yang sama pada ibuku? Pelacur jahat sepertimu, seharusnya aku menghajarmu sampai mati. Zhang Ning, kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar tidak peduli sedikit pun dan harus menghancurkan kami? Ini semua ulah kalian sendiri. Wang Lili, Zhou Maifeng, kalian pasti akan membayar atas semua perbuatan kalian. Kalian tunggu saja di penjara. Penjara? Tidak. Suamiku, aku tidak mau di penjara. Ibu, ku mohon, tolong bujuk Zhang Ning. Aku tidak mau di penjara. Jika aku di penjara, hidupku akan berakhir. Bu, tolong katakan sesuatu. Kau mau aku bilang apa? Apa kau ingin aku menyuruh anakku memaafkan? Dasar kalian pembunuh. Atau kau ingin anakku memaafkan? Yang kau kandung itu bukan anaknya kan? Bu, aku sungguh tahu aku salah. Aku takkan berani lagi. Kakak Fan, tolong maafkan aku dan Lily. Kami tidak bisa dipenjara. Apa kalian berdua ini, ibu dan anak, begitu kejam? Semua orang bilang setelah menikah, akan ada kasih sayang yang mendalam. Apa kalian sekeras hati itu? Kalau saja kalian ini bersikap baik dan tahu diri, mengapa harus sampai sejauh ini? Justru karena kalian serakah tak terpuaskan dan tidak tahu malu. Jadi, inilah harga yang harus kalian bayar. Xiao Ning, kami benar menyesal. Tolong lepaskan kami. Kami akan menuruti semua katamu setelah ini, dan kami akan memperlakukan kakak Fan dengan baik juga. Suamiku, maafkan aku. Aku bisa memberikan semua uangku kepadamu. Aku pasti akan berbakti kepada ibu kita nanti. Memberikannya kepadaku itu? Apa kau mampu memberikannya? Kurasa kau sendiri bahkan belum pernah menghitung berapa banyak uang yang kau habiskan selama bertahun-tahun ini. Akan kuberitahu. Hanya untuk kau membeli pakaian, sudah menghabiskan 93 juta rupiah. Ini, baru berapa tahun sudah menghabiskan 200 juta rupiah? Tadi aku sempat mengira Zhang Ning menuduh mereka. Tapi tidak kusangka, justru Zhang Ning lah yang paling menderita. Mulai sekarang, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun yang tidak berguna kepada kalian. Serahkan semuanya pada hukum. Tidak. Aku tidak mau. Tidak. Zhang Ning, apa kau benar tidak punya perasaan sama sekali? Kau akan menyesal. Bahkan jika kau mengirim aku dan Lily ke penjara, Zhang Han tidak akan memaafkanmu. Zhang Han? Siapa dia? Aku? Xiao Han, akhirnya kamu datang. Bibi, jangan khawatir. Hari ini aku ada di sini. Tidak ada yang boleh menindas kalian. Kau? Zhang Ning, tidak kusangka kita bertemu dengan cara seperti ini. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan agar kau membesarkan anakku. Kenapa kau tidak menghargainya? Kau adalah selingkuhan Wang Lili. Aku benar tidak salah menuduhmu. Kau sudah lama menjalin hubungan dengannya. Memangnya kenapa? Kau tahu siapa Xiao Han? Dia adalah putra dari Zhang Wanlin, orang terkaya di Sihai. Tidak sebanding denganmu yang hanya orang desa. Putra Zhang Wanlin, itu berarti Zhang Han, kan? Tidak heran terlihat tidak asing.
Ternyata dia tuan muda dari keluarga Zhang. Sama bermarga Zhang, tapi nasibnya berbeda. Zhang Ning pasti harus menelan pil pahit ini. Menginginkan orang desa sepertimu, membesarkan anak untuk Xiao Han, itu adalah keberuntungan bagi orang desa sepertimu. Siapa tahu kau tidak tahu berterima kasih. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Xiao Ning kami sangat baik kepada kalian. Kenapa kalian bisa melakukan ini padanya? Diam, dasar orang tua. Aku baik kepada putramu. Itu karena putramu berjanji akan memberiku uang. Memangnya kau pikir aku benar-benar tertarik padanya? Orang yang berasal dari desa selamanya akan menjadi orang rendahan. Kau hanya orang dengan identitas seperti Tuan Muda Zhang yang pantas menjadi suamiku. Sedangkan kalian selamanya hanya akan menjadi mainan murahan. Kau tidak benar-benar berpikir Wang Lili menyukaimu, kan? Benar-benar seperti kodok yang ingin memangsa angsa. Dan kau, orang tua bangka ini, masih mau punya cucu? Kau pasti sudah gila. Kalian pasangan bejat. Tuan Muda Zhang, lihat, dia memaki kami. Kau harus membelaku. Panggil orang, hancurkan sampah ini. Apa yang akan kalian lakukan? Nak, lepaskan anakku. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh anakku. Jangan kau sentuh dia. Kau sendiri sudah cacat, masih mau melindungi anakmu ini. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau melindungi anak tak berguna ini. Ajar dia habisan. Tidak, jangan. Jangan kau sentuh dia. Jangan kau sentuh dia. Jangan sentuh aku. Xiao Ning, jangan kau sentuh dia. Kau lihat, inilah anakmu, seorang udik dari desa. Cuma pantas diinjak, injak sesuka hati. Hanya pantas untuk kami injak sesuka hati. Kami permainkan saja. Xiao Ning. Jika kalian bersikap baik-baik, aku mungkin masih bisa main dengan kalian untuk beberapa hari. Tapi, kalian yang duluan tidak mau bermain. Semua ini, salah kalian sendiri. Aku mohon padamu, jangan pukul dia. Aku akan menuruti apapun maumu. Sungguh pemandangan yang amat mengharukan antara seorang ibu dan anak. Kalian membuatku hampir menangis terharu. Begini, kau kemari, jilat sepatuku sampai bersih. Maka aku akan membiarkan anakmu hidup. Bagaimana? Zhang Han, kau bajingan. Lihat saja itu anakmu, kau sendiri tidak menghargainya. Maka aku terpaksa harus membunuhnya. Melakukan sedikit kontribusi bagi masyarakat, membersihkan satu sampah. Jangan. Aku akan menuruti. Aku setuju dengan semua yang kau minta. Aku akan menuruti. Jangan sentuh dia. Aku hanya memberimu waktu 1 menit. Jika kau tidak bisa menjilati sepatuku sampai bersih, bersiaplah untuk mengurus pemakaman anakmu. Jangan, aku jilat. Ibu, jangan. Ibu sudah tua. Merasa sedikit direndahkan bukanlah suatu masalah. Tetapi kau masih muda. Nak, jalanmu masih panjang. Ibu tidak bisa menghancurkan masa depanmu. Aku jilat. Ibu. Hai orang tua, cepatlah bergerak. Waktunya hampir habis. Kau harus menjilatnya dengan baik. Nyawa anakmu ada di tanganmu sekarang. Ibu. Aku akan membunuhmu, kau bajingan. Ibu. Dasar kau sampah. Awalnya aku ingin memberimu jalan keluar, tetapi kau bersikeras mencari masalah. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa ampun. Kenapa kalian semua hanya berdiri mematung di sana? Bunuh dia. Hentikan. Liu Shu, kenapa kamu datang? Menjauh, Zhang Ning. Kamu baik-baik saja? Aku baik saja. Bibi, kamu terluka tidak? Siapa yang melakukan ini? Cepat. Nak, terima kasih. Kamu siapa ya? Bibi, apakah kamu tidak mengingatku? Aku pernah makan. Di rumahmu waktu kecil.
Waktu kecil? Aku ingat sekarang. Kamu Xiao Liu? Astaga, bukankah kamu sedang berada di luar negeri? Ya benar, ini aku. Aku sudah kembali sekarang. Bagus sekali. Kamu siapa? Siapa yang memberikan izin kepadamu untuk masuk? Sok, ikut campur urusan orang. Cepatlah keluar dari sini. Kamu bilang apa? Aku mengatakan kamu harus keluar dari sini. Kamu menyuruhku keluar? Dasar perempuan murahan, kamu berani sekali memukulku. Mulut kotor memang sudah selayaknya dipukul. Aku akan membunuhmu. Beraninya kamu mengganggu Bibi. Kamu sedang mencari masalah. Bibi adalah orang yang paling aku hormati. Selain orang tuaku, siapapun itu, selama dia berani mengganggunya. Berarti dia sedang mencari masalah. Dia hanya wanita tua dari desa. Memangnya kenapa kalau aku mengganggunya? Kamu ini siapa, ha? Beraninya menceramahi aku. Tuan Muda Zhang, kamu harus membantuku. Cepat bunuh wanita murahan ini. Seorang wanita secantik ini berani membela nenek tua ini. Bagaimana kalau kau ikut denganku saja? Aku akan membuatmu menikmati kemewahan dan kekayaan. Kau layak? Kau tahu aku siapa? Dengan parasmu, ikut denganku, kau takkan rugi. Aku sarankan kau jangan sampai tidak tahu diri. Zhang Han, putra tunggal Zhang Wanlin, hanya seorang anak manja. Oh, kau mengenalku. Karena kau mengenalku, itu bagus. Asal kau menurut dan patuh, uang jajan yang kuberikan padamu setiap bulan cukup untuk kau cari seumur hidup. Sampah sepertimu hanya mengandalkan ayah yang hebat. Jika tidak ada Zhang Wanlin, kau bahkan lebih rendah dari pengemis. Soal menghina tante, kau juga ikut campur kan? Kau mau apa? Kau merangkak kemari, berlutut dan bersujud pada tante. Sampai tante tidak marah lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan keluargamu benar-benar menghilang dari Sihai. Lancang sekali mau membuat keluarga Zhang menghilang? Kau pikir kau siapa? Keluarga Zhang adalah orang terkaya di Sihai. Hanya orang terkaya di Sihai. Zhang Ning, dari mana kau membawa orang gila ini? Dia berani menghina Xiao Han. Xiao Han, dia tadi memukul Lily. Bagaimana kalau itu memengaruhi janinnya? Itu tidak baik. Kau harus membela Lily. Tenang saja. Aku pasti akan membuatnya tahu akibat dari menyinggungku. Sayangnya, kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Apa katamu? Identitasnya. Kalian tidak mampu untuk menyinggungnya. Omong kosong. Dia cuma wanita gila. Kenapa kita tidak boleh mengganggunya? Jangan dia orang yang sangat berkuasa. Lupa memberitahu kalian. Namanya Liu Shu. Siapa itu Liu Shu? Dengar dari namanya. Sepertinya dia wanita malam. Astaga. Zhang Ning, apa kau mengenalnya dari klub malam? Diam. Tuan Muda Zhang, mengapa Anda memukul saya? Liu Shu. Apakah Anda Liu Shu dari keluarga Liu? Benar, itu saya. Bagaimana mungkin? Zhang Ning, bagaimana mungkin dia mengenalnya? Orang keluarga Liu. Gawat. Semuanya benar hancur. Ternyata itu keluarga Liu. Ayah, keluarga Liu yang mana? Di seluruh provinsi Dong. Ada keluarga Liu yang mana lagi? Maksud ayah? Nona muda keluarga Liu, orang terkaya di provinsi Dong? Bagus. Saya baru saja memarahinya. Bukankah kalian suka menindas orang dengan kekuasaan? Saya tidak tahu apakah identitas saya bisa mengalahkan semua yang ada di sini. Nona Liu, mengapa Anda tidak bilang dari tadi kalau Anda kenal Zhang Ning? Saya hanya bercanda tadi. Berlututlah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berdiri dan berbicara dengan saya? Saya? Tidak berlutut juga tidak apa-apa. Tapi nanti jangan menyesal. Jangan. Saya berlutut. Merangkak ke sana dan bersujud meminta maaf kepada ibu. Saya disuruh bersujud kepada wanita tua dari desa? Tidak mungkin. Kalau begitu, keluarga Zhang Sihai. Tidak perlu ada lagi. Jangan.
Aduh, saya bersujud. Termasuk kalian berdua. Mohon anggap saja kami tidak pernah bersalah. Ampuni kami. Kakak Van, saya orang yang tidak tahu diri, saya bukan manusia. Ibu, orang-orang ini, ibu ingin menghukum mereka bagaimana? Silakan lakukan. Terima kasih, Xiao Liu. Ibu, apa yang ibu bicarakan ini? Saat aku kecil dan tinggal sendirian di rumah nenek di Sihai, ibu sudah banyak merawatku. Sejujurnya, di dalam hatiku, aku sudah menganggap ibu seperti ibuku sendiri. Seandainya aku punya putri sebaik kamu, pasti aku akan sangat bahagia. Kalau begitu, boleh aku panggil ibu mama? Oh, ini. Hanya saja, aku takut putra ibu akan cemburu. Dia beraninya punya keberatan. Di rumah ini, aku yang memutuskan segalanya. Mama? Ya. Nona Liu, aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Kamu pikir berlutut bisa membuatmu lolos dari hukuman? Keluarga Zhang sudah terlalu lama berkuasa di Sihai. Sudah saatnya kalian menghilang. Ayo, usir dia cepat. Tidak, jangan. Aku sudah menuruti semua permintaanmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Adapun kalian semua, aku sudah menelepon polisi tadi. Nanti pasti akan ada yang datang untuk membereskan kalian. Zhang Ning, demi hubungan kita selama bertahun-tahun, tolong mintakan pengampunan untukku pada nona keluarga Liu. Aku tidak mau dipenjara. Pergi. Jangan. Lepaskan aku. Lily. Lepaskan aku. Untuk masalah hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih itu untuk apa? Dia juga ibuku. Hanya saja, dekorasi pernikahan yang sudah disiapkan ini terbuang sia-sia. Benar sedikit disayangkan. Kamu, apa maksudmu? Sebenarnya, aku bisa saja memaksakan diri. Apa? Maksudku adalah, aku akan sedikit berkorban. Menikah denganmu di sini, kau beruntung, bocah. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, aku serius. Aku sudah melewatkanmu sekali. Aku tidak mau melewatkanmu untuk kedua kalinya. Zhang Ning, maukah kamu menikahiku? Aduh, anak bodoh, tunggu apa lagi? Cepat terima. Ibu sudah tidak sabar menunggu cucu. Xiaoning, jangan ragu lagi. Gadis sebaik ini, apa kau mau melewatkannya? Aduh, Xiaoning, terima saja. Kami semua merestui kalian. Menikah. Menikah. Bagus sekali. Aku mau. Aduh, bagus sekali. Bagus sekali.